wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua yang hadir, Bu Ayun, Bu Rif, dan Mila pada Semhas Mila pada pagi hari ini tentang uji antioksidan, ya, uji antioksidan ekstrak air dan ekstrak etanol dari daun kelor. Nantinya Mila akan memaparkan kurang lebih 15 menit yang akan dilanjutkan tanya jawab oleh penguji. Sebagai penguji utama adalah Bu Ayun Sana, kemudian ketua penguji adalah Bu Rif. Mila siap ya Mila ya? Mila siap? Insya Allah, Bu. Oke, sebentar saya atur share screen-nya. Insya Allah, Bu. Mudah-mudahan nanti berjalan lancar, tidak ada gangguan di wifi di semuanya, gangguan di sinyal semuanya, amin. Dan Mila bisa memaparkan dengan maksimal dan mendapatkan hasil yang sesuai dengan diharapkan. Kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dipersilahkan Mila. Ada suara-suara apa? Sudah tidak ada. Dari siapa ya tadi? Saya tak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Honorable Miss Dr. Ayunul Jannah, SSI, MP, my examiner. Honorable Miss Rifatul Mahmudah, MSI, my chief examiner. And Honorable Miss Ani Yulanti, MSI, as my supervisor. Let me introduce myself. My name is Usri Fatul Jamila, and I will to explain my research to detail antioxidant activities of water extract and ethanol extract of moringa leaf using the 20% evaporation method. That line is background of the research, aim of the research, scope of the research, methodology, result as discussion, and conclusion. Background of the research. Allah Subhanahu wa Ta'ala said in Surah Al-Ra'd verse 4, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل سنوان وغير سنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. Let's make. And on this in this verse is asserted that living things are created like plant and have different properties and benefits. This makes it possible that the active compound content of secondary metabolite in the plant can be united by human. One of the plant that can be used in the moringa leaf plant, which has medicinal benefit. Moringa leaf come from the moringa plant of moringa in a plant from the moringa family with the following plant classification. Some studies prove that leaf moringa leaf compound potential as source of medicine is anti-inflammatory, antifungal, antibacterial, anti-cancer, and antioxidant. The content of the chemical of moringa leaf is alcoholic compound, carbonic compound, stannic compound, saponic compound, steroid compound, and diterpenoid compound. Some research of sanitation and methylation from Christian room sample moringa leaf water extract used to methylation
Hazel 12.33%, and Verdiana sample lemon ripe water extract used sanitation extraction Hazel 34.32%, and Jacinta and Surya Moringa left ethanol extract used maturation Hazel 15.985%, and Saliha sample mangosteen skin water extract and used sanitation extraction Hazel 10.17%. Some research variation in dry preparation. From Sierra Letter and Patna, sample Moringa left water extract used dry with SC50 18.15 microgram per milli, and Saini sample Moringa left water extract used dry sand 81.85 microgram per milli, and Tuti sample Moringa left solvent ethanol extract used dry when SC50 103.98 microgram per milli. Of provision of antioxidant strength. ST50 values to show the ability to capture radical, namely less than 50 ppm free strong, 50 to 100 ppm strong, 100 to 150 ppm medium, more than 150 ppm weak. Aim of the research. To find out the phytochemical result of water and ethanol extract of Moringa leaf using sonic extraction. Number 1, to find out the antioxidant activity of Moringa leaf for water and ethanol extract using the UPS method. Scope of the research. The sample used was Moringa leaf obtained from Kediri. Number 2, the efficient method used were maturation and sanitation. Number 3, the solvent used are with water and ethanol. Number 4, compound that were carried by the phytochemical test include alkylate, fluoride, stannate, saponin, stearate, and terpenate. Number 5, the method of testing for antioxidant is the PPS method. Metode lanjut. Time and place, tool, and material. Stack of the research. The antioxidant activity test began with sample preparation Moringa leaf that have been picked are declared dried off, dried in the sun, and dried in the wind. This is the product Moringa leaf powder. Moringa leaf powder was analyzed for water content, sonication, and maturation extraction to product concentrate extract of Moringa leaf, identification of active compound by phytochemical test. Moringa leaf extract was rated for antioxidant activity using the UPS method. Identification of functional group of active compound with FTIR spectrophotometer and analysis data. Antioxidant activity test is useful to determine the antioxidant ability of a sample. So the sample can be source of antioxidant. The step is preparation of the PPS solution with concentration 0.2 millimolar. Determination the maximum wavelength of the PPS using UVV spectroscopy. Measurement of antioxidant activity with the concentration of 10, 50, 100, 150, 200 ppm. Determination of mercy 50% per sample using graphite prism egg. Result of discussion. In this study, 2 kg of fresh Moringa leaf produce 750 grams dried in the sun, 600 grams dried in the wind of Moringa leaf powder. And in analysis of water content, it is known that the water content of Moringa leaf powder is
8.22% die in the sun, 9.79% die in the wind. Sonication and maturation. In sonication and maturation, it can be said that the water extract greater yield than ethanol extract, and when dried, greater yield than sun dried. Phytochemical test. Based on the phytochemical test, we can know that the active compound in Moringa leaf extract ethanol are alkaloid, flavonoid, saponoid, and terpenoid, and ethanol extract alkaloid, flavonoid, and terpenoid. The anti-sensitivity test will begin with determine the maximum wavelength of DPPH. State the DPPH has maximum observed at the wavelength of 515 until 520 nanometer. And in this study, the maximum wavelength of DPPH is 515.9 nanometer. Antioxidant activity is indicated by value of SC50. Based on that, we can know that the SC50 value of Moringa leaf. In sonication, ethanol extract stronger than water extract, and in maturation, water extract stronger than ethanol extract. In this preparation, sun-dried stronger than wind-dried. Identification using FDR. Based on phytochemical test, we know that active compounds in the sun-dried Moringa leaf are alkaloid, saponin, and terpenoid. Identification using FTIR. This compound indicates by functional group R, N, bond H, O, bond H, G, H aliphatic stretch, G, bond H geminal dimethyl band, G bond N stretch, G double bond C band. Based on phytochemical test, we know that active compound in wind-dried Moringa leaf are alkaloid, flavonoid, saponin, and terpenoid. Identification using FTIR. This compound indicates by functional group R, N bond H, O bond H, G H aliphatic stretch, G double bond O stretch, G double bond C aromatic stretch, G bond C geminal dimethyl band, G bond N stretch, C double bond C band. Conclusion. Number 1, antioxidant activity as seen from the SC50 value of water extract and ethanol extract of Moringa leaf powder using communication equation with the preparation, namely water extract in the sun and dried in the wind of 150 ppm and 274.1 ppm. Ethanol extract in the sun and dried in the wind amount to 91.15 ppm and 115.9 ppm. Number 2, phytochemical test result of water extract and ethanol extract of Moringa leaf flower using communication extraction containing active alkaloid compound flavonoid, saponin, and terpenoid. Thank you for attention. Ya, terima kasih Mila. Berikutnya dipersilakan kepada Bu Ayun untuk memberikan saran, pertanyaan, masukan. Monggo Bu. Iya, terima kasih Bu Eni. Ya, saya tak tadi ya, Pak. Oke, sebentar saya sambil melihat naskah. Ini adalah judul aktivitas antioksidan, ekstrak air dan etanol, gitu ya. Mungkin ekstraknya ini kan double. Kalau dalam bahasa Indonesia, kalau ada
dua kata yang sama, mungkin pakai salah satu ya. Oke, Jadi, saya di judul dulu, aktivitas antioksidan ekstrak air dan etanol, tepung daun kelor. Mungkin kalau saya lebih suka pakai serbuk mungkin ya. Kalau tepung itu seolah-olah di situ biasanya kalau kita bikin tepung itu biasanya ada tambahan bahan di situ. Kan ini kan daun kelor murni ya, tanpa ada tambahan apapun. Biasanya tepung itu kalau sudah tepung itu ada tambahan misalkan anti cracking atau bahan aditif lain lah gitu. Nah, Bu Ayun, boleh nggak kalau tepungnya dihilangi? Soalnya boleh, biasanya atau nggak ada kata serbuk juga. Boleh karena nanti karena kan biasanya misalnya bilang ekstrak ekstrak air itu pastinya kan dihancurin. Oke. Tapi nanti di pembatasan masalah atau didetailkan bahwa ini dibuat tepung dibuat serbuk kering, berarti gitu ya. Gitu Bu En. Kalau tepung itu orang sudah imajinasinya kan nanti ke terigu itu ya. Materinya kayak gitu ya. Oh gitu. iya. Ada aditif lain yang ditambahkan di situ ya. Oh, terima kasih Pak Ayun. Nanti berarti dari awal sampai akhir ganti semua untuk istilah tepungnya ya Mila. Iya, kontrol F gitu ya dicari. Nanti terus di delete yang tepungnya. Ya. Yaitu terima kasih Pak Ayun. Terus ke abstrak. Oke, bentar. Jadi mungkin di hasil mungkin diurutkan aja sesuai dengan rumusan masalah. Kalau di rumusan masalah kan dijelaskan dulu aktivitas antioksidannya, kemudian lanjut ke fitokim dan FTIR ya. Jadi nanti di situ maksudnya biar kita konsisten gitu ya. Nanti tadi saya juga melihat beberapa hal tentang konsistensi itu di pembahasan ya. Jadi saya awali di abstrak, misalkan untuk di hasil kita akan menyesuaikan dengan rumusan masalah. Di rumusan masalah di situ yang pertama adalah, dan itu juga disesuaikan dengan perlakuan. Perlakuan itu uji fitokim dulu atau aktivitas antioksidan dulu? Kalau perlakuannya apa? Aktivitas dulu. Aktivitas dulu ya, aktivitas antioksidan dulu, baru uji fitokim, gitu ya. Jadi nanti, jadi untuk konsistensi maka harus sama. Jadi kalau memang di rumusan masalahnya itu tentang aktivitas antioksidan dulu yang rumusan masalah pertama, maka di hasil itu juga yang disebutkan dulu ya. Jadi aktivitas antioksidan. Mau dilanjut no apa ya Putri? Lanjut kemudian kita ke pembahasan. Di pembahasan mungkin seperti preparasi sampel apa ya? Mungkin setiap pembahasan disebutkan tujuan dari perlakuan. Misalkan di sini apa ya tadi ya? Oh ya sudah ya. Untuk preparasi sampel, memang tujuannya kan penyerbukannya, kemudian oke sudah. Ini nanti misalkan di ekstraksi sonikasi. Nah coba ini kamu ekstraksi sonikasi atau ekstraksi senyawa metabolit sekunder? Ya kamu coba. Ekstraksi sonikasi. Sonikasinya itu yang kamu ambil atau itu metodenya? Metodenya, Bu. Berarti bagaimana? Jadi
Kalimatnya yang benar gimana? Kalau kalimat yang kamu tuliskan ini mengartikan bahwa kamu melakukan ekstraksi sonikasi. Jadi yang kamu ekstrak itu sonikasinya. Iya. Oke. Berarti yang betul bagaimana kira-kira? Ekstraksi sonikasi menggunakan senyawa metabolit gitu. Bukan loh. Ayo, betul kan? Apa? Yang kamu ekstrak apanya? Daun kelor. Daun kelor. Daunnya kamu ekstrak. Yang kamu ekstrak apanya? Kamu mengambil apa sih? Ekstrak itu kan mengambil ya. Mengambil senyawa metabolit sekundernya yang ada pada. Oke, berarti ekstraksi. Ekstraksi apa berarti? Ekstraksi daun kelor menggunakan. Loh, kamu mengekstrak daun kelor. Ekstraksi senyawa metabolit sekunder daun kelor apa menggunakan metode atau langsung menggunakan sonikasi atau menggunakan metode sonikasi, gitu ya? Oke, Bu. Oke, yang maserasi dijelaskan di sini nggak? Tidak, Bu. Kenapa? Padahal di tabel ada. Jadi ekstraksi senyawa menggunakan metode maserasi dan sonikasi. Atau variasi. Variasi ekstraksi begitu, Bu. Coba nanti kalimatnya dibetulkan bagaimana bisa menjelaskan kedua-duanya ya, baik itu sonikasi maupun maserasi. Kemudian ini tentang di situ tabel ya, tabel ini untuk tabel nanti gini juga butuh konsistensi. Kalau misalkan di tabel 42 menjelaskan sonikasi dulu ya, kemudian di row pertama itu kan sonikasi, row kedua maserasi. Nanti di tabel berikutnya saya lihat maserasi dulu baru sonikasi. Nah itu kan sebenarnya orang kan akan menghafal, oh yang awal itu pasti itu menjelaskan sonikasi. Tapi saya lihat di tabel berikutnya yang kamu jelaskan maserasi dulu di row pertama, row kedua baru sonikasi. Itu juga butuh konsistensi itu ya. Kemudian mungkin ini butuh pilihan ya. Kalau di tabel sudah dijelaskan, saya rasa tidak perlu menjelaskan di grafik. Atau kamu memilih grafik atau tabel. Kemudian salah satu nanti taruh di lampiran. Gitu ya. Kemudian kalau grafik, saya komen di sini. Grafik, kalau kan grafik ini nanti kan penjelasannya ada di gambar ya. Misalkan gambar 41 diagram perbandingan randoman. Jadi di grafik tidak perlu ada cantumkan judul randoman dalam kurung persen. Itu ya. Mila. Ya, kemudian garis dari grafik itu dibuang aja ya. Garis kotak ini kotak ya, kotak di pinggir sendiri itu dibuang. Kemudian ini tidak ada sumbu X dan sumbu Y. Nah, sumbu X-nya apa? Sumbu Y-nya apa? Misalnya kalau kamu buat grafik, sumbu X menjelaskan waktu. Di situ pilihannya adalah jam. Misalkan 2, 4, 6, 8, 10 jam. Gitu kan ya, satuannya. Nah, kalau ini berarti sumbu X-nya apa? Sumbu X-nya ini preparasi, Bu. Preparasi. Oh, kok preparasi? Sumbu X-nya ini variasi pelarut. Variasi pelarut dan apa ini? Kan di sini ada sonikasi, ada maserasi. Berarti apa? Mungkin yang bisa menggabungkan keduanya antara di sini kan ada variasi pelarut ya, juga ada variasi apa ini? Preparasi kering jemur sama kering angin. Mungkin nanti nanti atau dipikir mungkin lagi tabel ya. Aja kira-kira ya. Kalau gimana kalau tabel ya? Kalau grafik kok memang agak apa namanya awalnya di sumbu X adalah jenis-jenis sampel. Jenis-jenis sampel berdasarkan variasi yang dilakukan gitu.
Tapi itu ruwet gitu loh Bu, ngasih tandanya. Atau apa boleh begini Bu Ayun, misalnya setiap sampelnya dikasih dikasih singkatan, misalnya kering, jemur, ekstrak air, sonikasi, kering ini tapi misalkan pakai kemudian A1, A2 misalnya di gitu ya, disimbol tapi di awal boleh, mulai tapi di bawahnya ya. dikasih keterangan ya. Nah, meskipun di metode kan sudah ada, cuma awal di pembahasan itu dijelaskan kode sampelnya ini menunjukkan apa gitu ya, keterangan gitu ya, keterangan A1, A2 itu apa gitu ya Bu Eni. Iya, tapi nanti akhirnya sumbu X-nya misalnya adalah variasi sampel gitu ya, akhirnya bunyinya apa ya kok? Iya, ini kan beraneka rupa ya. Kan di sini kan 3 variasi kan di sini. Iya, tapi itu akhirnya kan banyak atau saya kemarin memang agak kesulitan mengarahkan apakah misalnya berdasarkan variasi misalnya sonikasi sama maserasi, maka kode etanolnya dikumpulkan jadi satu grafik, kemudian sama-sama airnya jadi satu grafik apa gitu ini tapi akhirnya jadi banyak grafik ya. Kalau per perbandingan misalnya air sama etanol dibandingkan sendiri dalam satu sonikasi, satunya dalam satu maserasi kayak gitu, gimana? Mungkin cari grafik yang bisa ini ya, kan banyak jenis grafik kan ya. Ya, ataupun itu tadi ya pengkodaannya dari awal sudah jelas gitu ya. Ya mungkin nanti didiskusikan lagi gitu ya Bu En ya. Ya cek gak keruwet. Tampilannya ruwet memang variasi pakai. Terus di sini kan tidak ada sumbu Y-nya juga kan, Y-nya berarti apa ini Mila? Randoman itu mungkin ya. Randomannya. Iya. Maksudnya gak tertulis apa gitu ya. Tidak tertulis di sini kan ya. Namanya grafik itu pasti harus jelas sumbu X, sumbu Y gitu ya. Mungkin saya bantu untuk ini ya, untuk share screen-nya supaya nanti dibahasnya lebih enak. Ini kan maksudnya ya Bu ini. Grafik ini maksudnya ya. Iya. Ini kan memang kredit sonikasi, maserasi, terus air, etanol. Kan itu ada kering jemur, kering angin, ya kan? Ya, mungkin dikode itu loh, dikode sampelnya dikode dari awal. Oke, itu nanti di tabel-tabel berikutnya juga nanti dijelaskan. Kemudian di sini kalau saya melihat ini mungkin Mila pembahasannya masih perlu dipertajam lagi. Mungkin di sini Mila masih membahasnya itu masih membandingkan dengan penelitian orang lain ya. Misalkan di sini dengan Tokim. Nah di sini Tokim itu di sini dijelaskan bahwa ekstrak air dan etanol tepung kelor menggunakan metode ekstrak maserasi mengandung lebih banyak dibandingkan yang sonikasi. Jadi pada penelitian orang lain, misalkan Matsumi, ini yang sonikasi dia lebih banyak ya. Nah, begitu juga nanti efeknya ke aktivitas antioksidan juga begitu. Aktivitas antioksidan yang bagus di maserasi ya. Metode maserasi kan ya sonikasi. Ini berarti sebenarnya kamu konsisten sih kalau hasilnya konsisten ya, karena semakin banyak kandungan senyawa aktifnya, maka maksudnya prosentase. Kalau dilihat dari ini kan positifnya lebih banyak di maserasi ya dibandingkan yang sanitasi. Kemudian hasil uji aktivitas antioksidan EC50-nya itu juga menunjukkan bahwa pada maserasi ini menunjukkan hasil yang lebih besar, gitu kan? Ya. Berarti kan hasilnya konsisten, untung konsisten ya. Namun ini berbeda dengan penelitian orang lain. Nah sebenarnya ini mengapa terjadi? Ini sebenarnya harus bisa dijawab di sini. Bukan hanya ini berbeda dengan ini, bertolak belakang dengan hasilnya ini. Tapi kamu harus bisa menjelaskan mengapa di kelor. Nah, ini kan kita akhirnya membahasnya di kelor. Nah, kalau punyanya Mas Sumi ini dia apa? Kan
ekstrak yang lain kan. Kita bisa beralasan mengapa di kelor itu dengan metode maserasi itu dia akan menghasilkan kondisi yang lebih bagus, baik itu dari komponen senyawa aktifnya, ya konsentrasi dari senyawa aktifnya, kemudian aktivitas antioksidannya. Mungkin bisa dijelaskan dari situ. Gimana, Bu? Tuh, pertanyaan saya tadi. Jadi mengapa ini punya kamu itu bertolak belakang dengan penelitian orang lain? Ya wes, jawaban itu bisa wes. Ini Bu, soalnya kan perbandingan bahan volumenya juga berbeda. Terus saya perbandingan apa? Bahan sama volumenya yang digunakan berbeda. Terus waktunya juga berbeda, Bu. Tapi kamu antar perlakuan ini kan sama kondisinya ya. Misalkan maksud saya begini, antara maserasi dengan sonikasi ini perbandingan pelarutnya kan sama. Punya kamu dulu, tidak orang lain. Tidak, Bu. Berbeda. Maksudnya ketika maserasi menggunakan perbandingan pelarut berapa? Iya. Maserasi itu 1:20. Terus kalau sonikasi? Yang sonikasi 1:10. Wah, akhirnya kita tidak bisa membandingkan di situ. Kenapa harus berbeda? Kenapa tidak disamakan? Soalnya pas ngerjain di proposal itu, Bu, belum menemukan jurnal yang daun kelor menggunakan ekstraksi sonikasi. Baru menemukan pas pengerjaan dalam pembahasan. Itu pun adanya jurnal tahun 2020. Ya. Berarti maksudnya nanti mau jika berarti sorotannya bukan membandingkan harusnya ya Bu ini. Sorotannya arahnya penelitian kalau ditaruh sebagai perbandingan harusnya sama, padahal ini tidak sama, maka sorotannya harus berbeda ya. Iya. Makanya ketika kita mau membandingkan, jadi selain yang di sini kan sudah berbeda ya, misalkan di metode ekstraksi, sonikasi itu sudah berbeda. Kemudian yang kering angin, kering jemur, kemudian pelarutnya kan sudah, ini sebenarnya kan sudah berbeda juga. Kenapa yang tadi komposisi di pelarut ya yang berbeda, perbandingan itu ya. Emang saja misalkan sama itu kan akhirnya kita bisa membandingkan bahwa nah kalau begini ketika pelarut yang di maserasi itu apa berbeda, akhirnya kita ya wajar kalau di sini di maserasi dia akan lebih banyak pelarut ya senyawa aktif yang terekstrak ya. Ini ibaratnya kan 2 kali lipat ya kan, 2 kali lipat misalkan kalau misalkan di senyawa alkaloidnya gitu ya. Kemudian apalagi iya kalau di terpenoid itu hampir sama ya. Kemudian di aktivitas antioksidan ya mungkin itu masukkan lagi nanti di saran ya. Kan ini kamu mengulang juga nggak mungkin. Atau kalau mungkin nggak Bu Eni? Nggak mungkin Bu. Mungkin yang memungkinkan menurut saya nanti ya memungkinkan bagaimana yang cara membahasnya gitu aja Bu Eni.
atau arahnya diubah sehingga ada beberapa data yang nggak usah ditampilkan di skripsi, nanti bisa jadi produk tema lain gitu. Misalnya yang diberatkan, misalnya yang diberatkan hanya bisa maserasinya saja atau sonikasinya saja dengan cukup membandingkan antara air dan etanol, sementara data yang lain bisa digunakan untuk misalnya untuk keperluan lainnya, artinya untuk publik lainnya gitu, publikasi lainnya ya, supaya agak berurutan itu loh ya, agak sambung antara kalau mau supaya sinkron kalau mau dibuat suatu tulisan supaya tidak membingungkan pembaca gitu ya. Atau kemudian justru pembaca jadi salah tangkap tadi itu, nanti langsung dianggap mana yang lebih baik padahal perbandingan di dalam tidak sesuai gitu ya. Iya, karena tidak perbandingan sama. Ya, kan tidak linear untuk sangat besar pengaruhnya ketika 2 kali lipat ya jumlah pelarut yang digunakan ya. Nanti coba saya arahkan merombak. Oke. Merombak tulisan. Kan ini masih akhir semester kan masih lama ya. Ya, insya Allah. Insya Allah tinggal yang penting sudah ketemu arahnya. Kemarin kalau Pak Naim menyampaikan kan gitu. Iya. Alhamdulillah awal semester jadi ada waktu banyak untuk membenahi. Ada waktu yang banyak untuk bisa memperbaiki gitu ya. Memperbaiki ya, enggak apa-apa. Cuma ngarahno tulisan aja kok Mila. Jangan dianggap langsung buyar ya Mila ya. Mila iki soalnya suntukan. Jangan suntuk Mila. Coba kita ke aktivitas antioksidan. Saya tadi juga melihat kamu membandingkan dengan punyanya orang lain lagi ya. Ya nggak apa-apa membandingkan. Misalkan di sini yang sonikasi, yang kategori kuat yang ada 2 ini dimaserasi juga ya. Kemudian misalkan di sini ya kita fokus ke sonikasi karena kan sebenarnya kan ya nggak tahu nanti titik beratnya kemana, ke sonikasi atau maserasi, silakan. Mungkin mungkin sonikasi aja mungkin. Iya, maserasi kan sudah banyak ya. Sudah banyak, penelitian lampau lah dianggapnya. Nah itu nanti dibandingkan dengan punyanya orang lain itu bagaimana? Coba mungkin kita fokus ke sonikasi. Mungkin Mila bisa menjelaskan. Yang sonikasi bagaimana? Untuk yang sonikasi itu kan di sini dibandingin yang kering jemur sama kering angin. Yang preparasi itu kering jemur sama kering angin itu di sini tuh lebih kuat yang kering jemur, sedangkan di penelitian terdahulu itu. Tapi kering jemurnya itu berapa lama waktu? Buat sama apa enggak? Atau sampai kadar airnya sama ya? Sampai benar-benar kering gitu Bu, sampai. Bukan jawabnya jangan gitu. Sesuai dengan benar-benar kering itu kan relatif. Sesuai dengan datamu kadar air Mila. Datamu kadar air menyampaikan apa? Kamu kan mengukur kadar air ya Mila ya? Oke. Ya, coba disampaikan itu. Kadar airnya sampai mencapai berapa? Sampai di kadar airnya. Dibuat sama. Di kadar airnya itu yang tepung, yang daun kelor kering jemur itu lebih kecil dibandingkan kering angin. Sebentar. Kemudian proses pengeringannya itu waktunya dibuat sama apa enggak, Mila? Tidak, Bu. Tidak. Tapi coba sampaikan targetnya kadar air itu arahan secara teori supaya baik untuk disimpan waktu lama. Berapa target yang harus dicapai? Kadar airnya maksimal berapa yang diizinkan? Kadar air maksimal itu kurang dari 10%. Nah, berarti kamu targetnya ke sana. Kenapa, Bu? Ya, targetnya kamu ke sana ya. Okay. Berarti kamu mengeringkan sampai mencapai target itu gitu loh, Mila. Ya. Jadi misalkan begini, untuk kering jemur kamu butuh berapa lama?
Itu dijelaskan apa di pembahasan di preparasi sampel ya paling tidak ya, atau di kadar air? Tidak dijelaskan. Tapi di sini yang kering jemur itu butuh waktu di 4 hari, sedangkan kering angin 14 hari. Oh, lama juga ya. Ya, 14 kan hari cuma nanti. Nah, proses itu kan juga butuh waktu lama ya. Ya. Mungkin nggak ya kamu ini ulangannya berapa kali? Untuk yang preparasi itu sekali. Ya, preparasi sekali untuk yang kadar air itu 7 kali. Ulangan? Menghitungnya itu berapa kali yang berapa sampel yang diukur kadar airnya untuk satu jenis. Misalnya untuk yang sampel kering jemur itu berapa sampel, yang kering angin berapa sampel, Mila, untuk waktu uji kadar air. Untuk yang kadar air itu yang kering jemur itu 7 kali pengulangan, terus yang kering angin sama Bu, 7 kali pengulangan. Ketika 7 kali kamu dapat data yang uji fitokim juga 7 kali. Yang kemudian apa lagi? Kadar air juga 7 kali. Kadar air itu 7 kali pengulangan sampai mencapai konstan. Ya? Konstan itu. Aktivitas antioksidan berapa kali? Juga 7 kali. 3 kali pengulangan. 3 kali. Yang mana saja yang kamu pakai? Yang absorbansinya itu semakin tinggi konsentrasi itu absorbansinya semakin tinggi. Tapi kamu melakukan 7 kali aktivitas antioksidan atau tidak? Yang aktivitas antioksidan itu kan banyak pengulangan gitu sampai sampai mendapatkan aktivitas antioksidan yang baik itu menurut absorbansi. Lampiran ada di lampiran? Ada Bu. 7 kali juga kamu. Yang di lampiran itu diambil 3 kali pengulangan semua Bu. Diambil yang terbaik gitu. Nah, berarti kalau bisa di ini ya, kan kira-kira misalkan ya di sini mau dilakukan uji analisis SPSS gitu ya, untuk mengetahui mana sih apakah perlakuan ini berpengaruh nggak antara yang jemur dengan yang kering angin. Nah itu kan kita mau tahu pengaruhnya. Apabila tidak berbeda jauh, ya, misalkan tidak berpengaruh, artinya kan nilai yang dihasilkan tidak berbeda jauh, maka kita bisa memilih salah satu, misalkan kering jemur, karena di situ membutuhkan waktu yang lebih singkat dibandingkan kalau kering angin. Supaya kan enaknya begitu kalau kita menganalisis menggunakan SPSS, statistik ya. Nah, kemudian pengaruh sonikasi dan maserasi, misalkan itu kalau jadi nanti dibandingkan, itu alangkah baiknya kalau memang kalau bisa dianalisis menggunakan statistik. Jadi kita tahu pengaruhnya ini berpengaruh nggak. Misalkan kan ketika kita memberikan solusi, kira-kira bagus yang mana, metode maserasi dengan sonikasi, karena tadi data yang fluktuatif di nilai EC tadi ya. Misalkan di nilai EC itu pakai pelarut air ya, pakai pelarut air. Nah, pelarut air yang kering jemur itu lebih tinggi, yang sangat kuat ya. Untuk dimaserasi, tapi disonikasi. Tapi ini kita sudah tidak bisa membandingkan antara keduanya karena tadi komposisi pelarut yang berbeda. Kita hanya bisa membandingkan di antara kering angin jemur dan pelarut air maupun etanol. Di sini kalau kita bisa lihat, maka yang paling bagus itu di pelarut etanol. Etanol. Tapi di maserasi itu berbeda.
Yang bagus malah di pelarut air. Nah, itu. Nah, itu nanti karena ini sudah kita tidak bisa membahas lagi untuk membandingkan antara sonikasi dan masturbasi, maka ya nanti perlu dirombak lagi bagaimana isi dari penelitian ini, gitu ya. Yeah. Misalkan kalau yang hanya sonikasi yang akan ditampilkan, maka bisa membandingkan di sini ya. Jadi misalkan mulai kalau randoman, misalkan kamu yang pakai hanya 3, kamu bisa menelusuri 3 itu di kode berapa yang kamu pakai untuk kadar air, iya kan? Itu. Masih apa? Masih sama ke antara kode kadar air dengan kode yang diuji antioksidan. Kode. Maksudnya kode itu yang gimana, Bu? Misalkan gini, kalau kamu kan tadi pengulangan 7 kali ya? Ya. Iya, itu sampai konstan gitu loh, Bu. 7 kali itu sampai konstan, tahu. Lanjut. Duduk-duduk sampelnya kalau TV itu, Sampelnya oh, iya. berapa, Mila? Mila, sampelnya ada berapa? Yang itu, yang kadar air tuh ada 2, Bu. Yang kering jemur sama kering angin. Untuk yang satu apa namanya? Satu bahasan, misalnya untuk kering jemur saja, cuman sampelnya berarti 1 biji, ya? Oke. 1. Oke, Bu, cuma 1 sampai diperoleh kadar airnya konstan gitu, Bu. Kalau sampel itu kan di mana-mana 3, Mila. Pengulangan itu 3. Itu yang satu tim gitu, Bu. Jadi itu satu tim terus dibuat satu semua, Bu. Ya. Masih satu tim itu ya kudu satu bahasannya itu 3 kali pengulangan. Nanti coba saya maksudnya itu maksudnya Diani ngukur dewe. Triplo ya, Bu, ya. Triplo kan dari 1 sampel ya. Diani ngukur dewe, dibaca Diani sendiri, Mila ngukur dewe, dibaca Mila sendiri, terus siapa baca sendiri, gitu-gitu dah. Boten, Bu. Ya apa? Itu pas tim pertama yang masuk lab itu, Bu. Jadi itu ngukur kadar airnya. Dan cuma satu sampel. Aja. Dan cuma satu. Wah. Ya elek, Mila. Tidak betul gitu itu. 3 nanti 1 itu ditimbang sampai 7 kali yuk gak apa-apa, pokoknya Mas ya timbangi sampai wakil ya harus karena nanti sampai konstan. Tapi itu bukan 7 kali, bukan pengulangan. Iya, itu mengulangi hanya tapi pengeringan sampai 7 kali, tapi dari data kadar airnya aku tuh 3, 1, 2, 3 data nanti dilihat. Nggak ada itu ya? Nggak ada ya, berarti itu triplo ya yang kamu lakukan, atau misalkan yang uji aktivitas antioksidan itu kan istilahnya pengulangan di analisis bukan di sampel gitu ya, Bu En ya. Kalau pada uji antioksidannya gimana? Cuma 1 juga, Mila? Boten, Bu. Parah lah 1 pisan itu. Sampelnya ada berapa untuk pengulangannya kalau di antioksidan? Untuk antioksidan tuh setiap pengulangnya tuh 3 kali. 3 Kak. Yang pertama itu pernah 1, Bu. Terus masukkan dari bahan itu langsung 3. Terus setelah itu langsung 3. Ngambil dari stok itu langsung 3 kali pengulangan. Oh. Masukan saya tidak dipukul rata untuk kadar air pisan. Iya. Tidak kepikiran ke situ, bosannya pas udah bagian aktivitas. Iya ya, itu kadar air pisan semua ya, semua hal, nggak terus kadar airnya ya cuma 1. Ya kadang kita kan terlewat di situ ya dengan mahasiswa itu. Apa menekan itu mikir gantian single lab itu. Nangkepin ini. Iya.
roto anu ya, roto kacau ya Bu Ayu dengan itu loh. Yang kemarin ini yang ini bolak-balik yang lockdown itu loh, antara estafet anak satu ke satunya berkali-kali berhenti. Sebenarnya saya khawatir itu rusaknya sampel kalau kemarin itu. Karena apa? Berhenti berkali-kali itu loh. Ya, ya. Ya Bu Ayu, Bu Ayu. Ya. Berarti data kadar air yang kita apa namanya ya itu bukan kemudian kalau dianggap wong mek situk ya bejo-bejan. Iya, ya mungkin nanti ditata ulang aja di pembahasannya Bu Eni gimana gitu ya. Oke, terus gini Mila. Kamu ini belum membahas ya, kamu di sini hanya menjelaskan isi tabelnya aja ya, misalkan di halaman 44, 43, 44 itu nilai esai sekian, sekian, sekian. Tapi mengapa kemudian di berikutnya, ya apalagi ada ini melemahkan juga di halaman 44, pada paragraf dari data tersebut dapat dinyatakan bahwa ekstraksi menggunakan maserasi memiliki aktivitas antioksidan yang lebih baik daripada sonikasi. Nah ini nanti sudah tidak dipakai lagi ya, karena kita hanya menggunakan sonikasi. Kemudian karena perbandingan bahan pelarut yang digunakan tidak sama, waktu ekstrak yang digunakan juga berbeda. Nah ini kan juga memang menjadi masalah gitu ya. Mungkin kita tidak membanding bahwa dengan misalkan begini. Misalkan ditampilkan semua antara maserasi dan sonikasi, tapi di situ bertujuan menjelaskan bahwa memang kalau maserasi itu memang kan kelemahannya butuh pelarut banyak, kemudian sonikasi kelebihannya menggunakan pelarut yang lebih sedikit. Nah, gitu. Kemudian waktunya juga lebih pendek ya. Nah, di situ mungkin kita bisa memaparkan semuanya di situ, tapi dengan penjelasan yang lebih detail. Iya. Jadi di sini kamu membahasnya sangat masih kurang ya, kurang mendalam tentang apa yang sudah kamu peroleh. Jadi misalkan yang sonikasi itu lebih bagus. Nah itu mengapa? Misalkan kamu bandingkan dengan yang punyanya orang lain. Orang lain itu sonikasinya lebih bagus tapi di Keller lebih sedikit. Misalkan nilai EC-nya. Nah, itu mengapa? Ada apa di Keller? Gitu. Ada nggak di sini? Yang penelitiannya ini Bu, yang di SIOL 2020 itu ekstraksi sonikasi itu memiliki aktivitas antioksidan yang lebih kuat. Gimana? Untuk yang penelitiannya di SIOL 2020 ini, sonikasi itu memiliki aktivitas antioksidan yang lebih kuat. Nilainya berapa? Kamu bilang kuat, itu nilainya berapa? Kan kita bisa tahu. Di situ kamu tidak menyebutkan nilai. Ada. Yang saya munculkan di ini Bu, di PPT. Muncul nggak? Bentar. Sampai kayak slideshow itu loh, inilah biar besar. Klik yang slideshow. Punya yang share dari saya udah saya tutup supaya Mila bisa nunjukkan. Ya itu biar besar. Lemah Bu, 4 yang maserasi itu 400-an, terus yang sonikasi 300-an. Soalnya ini waktunya juga pendek gitu Bu, ada yang 1 jam, 2 jam, sama 4 jam. Kamu berapa jam? Yang punya saya kan yang sonikasi itu 20 menit, terus yang maserasi 24 jam.
Memang kondisinya memang seperti itu sih, kita nggak bisa menggabung, menyamakan prosesnya antara sonikasi dengan maserasi. Memang ya itu tadi. Cuma kalau memang mau ditampilkan semua, mungkin lihat di beberapa penelitian atau di jurnal itu bagaimana mengemasnya. Nah, apakah dia dibahas sendiri-sendiri, kemudian kita bisa memberikan penjelasan bahwa dengan metode sonikasi itu membutuhkan waktu yang sedikit dengan waktu yang lebih baik. Kalau iomasrasi, nah itu mungkin bisa ya Bu En ya. Mana ya? Ya, memang kalau sonikasi itu memang kelebihannya kan dia butuh pelarut sedikit, waktunya lebih pendek. Mungkin kita ya bisa sih kalau kita mau. Coba nanti saya ini lagi. Ya, coba melihat di beberapa jurnal yang di situ membandingkan membuat sama atau enggak itu perbandingannya. Kalau nanti ternyata sama, maka menurut saya ini nanti ambil yang sonikasi saja. Sementara kalau ada jurnal yang komposisinya tidak sama tapi ninjaunya seperti apa, nanti kita lihat ya. Iya. Gitu ya. Oke. Ya itu mungkin nanti. Kemudian satu pertanyaan. Kenapa sih kok kelor di sini kalau dibandingkan dengan, misalkan kita membandingkan satu-satu aja, sonikasi punya kamu dengan sonikasinya punya orang lain, lebih bagus mana? Kelor atau punya orang lain? Tapi di situ yang kamu bandingkan bukan kelor ya, yang kelor tidak ada yang mengkaji sonikasi. Yang kelor yang sonikasi baru ini Bu, saya nemunya baru jurnal ini saja. Kalau misalkan sekarang yang maserasi kan Musake ya, sudah banyak. Tapi aktivitas antioksidannya bagaimana untuk yang maserasi? Yang maserasi itu ada yang lebih kuat Ibu, sekitar 22 ppm. Untuk yang misalkan kamu membandingkan dengan misalkan tadi akar-akaran ya. Kelor itu ternyata dengan metode sonikasi. Hasil sonikasinya itu berapa sih nilainya ya? Dan kelor. Yang tadi punyanya siapa? Motsumi siapa? Itu akar Bu. Akar itu kan dia metabolitnya ya. Dia sampai menguji aktivitas antioksidan enggak? Buatan Bu, cuma fitokimia saja. Yang aktivitas antioksidan bagaimana? Misalkan ke EC50-nya, EC50? EC50, kalau EC50-nya itu kurang dari 50 kan tergolong kuat. Ya, maksudnya kalau dibandingkan dengan punya orang lain. Punya orang lain itu yang punya orang lain itu yang sonikasi ini Bu, yang disisiol Bu. Lebih kuat penelitiannya yang saya Bos. Itu kan yang punya ini saya apa? Ini juga daun kelor. Enggak Bu, ini daun kelor. Dia pelarutnya apa? Ini yang sonikasi Bu. Air juga. Ini pelarutnya etanol. Etanol. Coba kalau bandingkan dengan punya etanol kamu, lebih bagus mana? Masih lebih bagus punya kamu? Enggak. Kira-kira tergolong kuat Bu. Kira-kira mengapa? Yang penelitiannya di Sisiol ini menggunakan perbandingan. Stop ya. Di sini kamu membahas masih di tataran membandingkan dengan penelitian orang lain. Kamu belum membahas, misalkan gini, kalau tadi kebetulan punya kamu kan bertolak belakang ya dengan hasil orang lain. Misalkan sonikasi punya orang lain itu lebih bagus, tapi di sini sonikasi lebih rendah. Tapi kamu rendahnya itu hanya membandingkan antara sonikasi dengan maserasi, tapi tidak membandingkan dinilai yang dia peroleh, kan gitu. Saya cenderung lebih, misalkan di sini ya, kita bisa membandingkan di sini, kamu yang ekstrak etanol,
punya kamu kan lebih kuat dibandingkan yang hasilnya si siapa ini, Margareta. Siapa ya? Margorzata Decision. Ya, simbol itu. Terus, nah, itu kan nilainya dia kan lebih rendah dibandingkan punya kamu. Nah, itu mengapa? Nah, kamu harus bisa menjelaskan mengapa di sini kelor kamu itu lebih bagus. Kamu bisa beralasan apa kira-kira? Kenapa punya kamu lebih bagus dibandingkan punyanya si orang India ini ya? India ya? Ini orang mana? Pakistan atau India itu? Oh, Thailand. Kalau dari namanya. Thailand ya? Ini jurnal mana sih? Mana itu sih kan ada. Habis nama itu siapa itu? Di bawah departemen itu, terus engineering lah. Saya nggak kelihatan. Ya. Nah, dari mana ya? Mana? Jerman? Polandia. Apa itu Kak Ketok? Polandia, ya Polandia. Nah, berarti di sini kan dia menggunakan kelor Polandia ya kan? Nah, ini kan kelor Indonesia. Kamu kan bisa mengupas di situ. Nah, artinya kan berarti kelor varietas Indonesia, atau kamu tahu varietas kelor kamu apa? Mungkin ada macam-macam varietas kelor di Indonesia, ataukah hanya satu yang kamu tahu? Berapa? Ini termasuk kelor apa? Wis karo ya. Wis anggap aja kamu Indonesia ya. Ya, kamu kelor Indonesia, bahwa kelor Indonesia itu lebih bagus dibandingkan kelor yang dari ya khususnya ini punyanya Polandia. Misalkan kamu membandingkan dengan ini berbeda ya, punya kamu lebih bagus dibandingkan yang punyanya orang Polandia. Itu mengapa? Kamu bisa mengupas lebih banyak di situ. Salah satunya yaitu asal berbeda, pasti dia punya aktivitas yang berbeda. Kemudian apa lagi? Kamu bisa melihat dari jurnal ini apa di situ dia memberikan pembahasan seperti apa terhadap aktivitas antioksidannya. Iya. Dan ini kan aktivitas antioksidannya kan lemah dia, ya. Dia bisa mengatakan bahwa ini lemah kan ya. Resistivity-nya di atas 200 ya. Di atas 200. Ya, mungkin itu dipertajam pembahasannya, Mila. Oke, kemudian terkait saran itu kalau memang begini, kamu harus melakukan analisis menggunakan GC, menggunakan apalagi, kamu juga harus memberikan penjelasan mengapa harus dilakukan analisis itu, misalkan untuk mengetahui apa, ya kan? Ya, kemudian terkait dengan tadi ya saran-saran yang harus perlu kamu jelaskan tentang itu tadi perbedaan kondisi ya antara maselasi dan sonikasi. Nah, apakah dimasukkan di saran atau tidak nanti bisa didiskusikan dengan pembimbing itu ya. Apalagi sudah cukup Bu Eni. Bu Ayun. Terima kasih Bu Ayun, malah banyak kan tidak pertanyaan ya. Terima kasih. Maaf, memang saya akui dunia baru bagi saya untuk masuk dunia begini, maserasi, terus sonikasi, sehingga kan kurang peka. Kalau di adopsi mungkin saya sudah agak peka apa yang kurang, tapi kalau di sini saya masih teruduan, jadi masih nyari-nyari. Terima kasih sekali Bu Ayun, masukannya sangat berharga. Nanti sepertinya kalau saya tangkap tadi lebih baik arahnya tadi itu saja diperjelas, datanya dipilih, yang tidak masuk disimpan, buat mungkin tentu tetap berguna, bisa untuk publikasi yang lain, tapi biar temanya satu saja lurus, mungkin perlu tidak campur-campur gitu. Nanti membahasnya yang detail gitu ya Bu Eni ya. Oke, Bu Ayun, terima kasih. Dipersilakan Bu Rif. Terima kasih Bu Ayun waktunya. Iya, sama-sama. Oke, Bu Eni matur nuwun. Dengar suara saya ya? Oke, Bu. Ya, jelas Bu. Panggilannya siapa ini?
Mila. Mila. Oke. Kalau saya lihat di pembahasanmu itu kamu kurang banyak ya banyak sekali yang tidak dibahas ditelaah kira-kira alasannya apa. Cuma ini besar, ini kecil terus dibandingkan dengan jurnal yang lain cuma itu saja. Harusnya alasan itu perlu ya kan ya. Dan alasan ini tadi itu kamu bisa menjabarkan, menjelaskan kalau penelitian yang referensi dari penelitian yang sudah kamu baca itu kamu bisa memahami ya alasannya apa ya kan kamu dilakukan uji fitokimia juga ya. Oke Les, kita dari awal coba dilihat di di hasil dan pembahasan untuk yang preparasi sampel ya. Mila mungkin Untuk yang preparasi sampel sekaligus sorotan di naskah. Mila bisa nggak share screen? Saya juga siap sih. Bentar. Ini Mila sudah saya ketemu. Ini ya, ini pembahasannya kan Mila ya. Mila bisa kelihatan share screen saya? Sudah mengarah di grup atau enggak? Belum, Bu. Ya wes kamu aja wes sing bagi screen, share screen. Bisa cepat? Bahas. Atas Mila. Terus yang navigasi itu sampai tutup aja biar bisa besar. Navigasi sebelah kiri sampai tutup biar hurufnya bisa besar. Ya. Sampai gede no tampilannya. Kalau saya enggak ketok ini. Kecil. Tampilannya gede no. Nah, dan saya biar bisa lihat juga. Sampun ready Bu Rif, maaf. Ya, oke. Kita masuk di dalam 4.1 ya, preparasi sampel. Oke. Preparasi sampel itu kamu lakukan, ada pencucian, pengeringan, kemudian sampel basahnya sebelum dikeringkan dengan jemur sama angin itu berapa volumenya? Gramnya, beratnya, ada nggak? Ada, Bu. Kenapa nggak dimasukkan? Harusnya dimasukkan. Di lampiran ada? Kalau di lampiran ada, itu dikasih keterangan, ya kan? Keterangan tabel datanya di lampiran apa. Kalau ketika di pembahasan, ya harus kamu sampaikan dengan berat basah segini, ya kan? Dihasilkan sampel kering, berat keringnya seperti ini, ya kan? Ini berarti treatmentnya untuk yang kering jemur sama kering basah berat awalnya sama? Sama, Bu. Ya, kalau gitu kan nanti bisa dicari persentasenya, ya kan? Kemudian itu ya, terus kemudian penentuan kadar air sekarang. Penentuan kadar air itu di lampiran itu kamu lakukan 7 kali ya? Itu 7 kali sampai konstan gitu, Bu. Satu sampel tapi dilakukan 7 kali pengulangan itu sampai mendapatkan berat yang konstan agar bisa dihitung menggunakan kadar airnya itu, Bu. Berarti hanya 1 kali, itu namanya nggak diulang itu yo. Berarti 1 kali hanya perlakuan 1 kali aja ya, nggak diulang ya. Berat konstan itu yo, kalau menimbang berat konstan berarti yo bukan diulang itu ya kan ya. Jadi hanya 1 kali. Oh, lah ya apa lah kok cuma 1 kali ya? Soalnya ini kan yang pertama itu kan ini yang kadar air itu data buat satu tim gitu, Bu. Jadi yang masuk awal nge-lab itu bukan alasan sih.
Mila. Ya kayak iso kayak alasan itu Ya, kalau itu memang di dalam metode karena penelitianmu ada langkah kadar air, meskipun temanmu juga sama-sama analisis kadar air, ya kamu lakukan sendiri, jadi lakukan bareng-bareng, terus datanya dibagi-bagi itu ya nggak benar, harusnya dilakukan sendiri ya kan. Berarti hanya satu kali perlakuan ini ya. Masukkan aja di pembahasan bahwa analisis kadar air itu satu kali perlakuan ya kan. Kalau hanya satu kali perlakuan tetapi ngakunya kamu 3 kali itu kan menipu. Berarti ini satu kali ini ya, satu kali perlakuan analisis ya kadar airnya ditulis, nggak apa-apa di penjelasannya. Apa namanya? Bahwa pengukuran kadar air ini dilakukan sampai konstan tetapi tidak melalui pengulangan ya kan. Kemudian kenapa alasannya kalau misalnya apa namanya dengan kering jemur itu ternyata kadar airnya lebih rendah daripada kering angin? Soalnya yang kering jemur itu langsung dari sinar matahari itu suhunya lebih tinggi gitu Bu. Suhu lebih tinggi itu mengalami kadar airnya tuh semakin kecil. Ini ada itu enggak? Ada apa namanya? Lama enggak? Lama pengeringan, kemudian suhunya. Kamu masukkan juga enggak? Ada enggak? Kamu lakukan juga enggak? Dicatat. Ada Bu, lama pengeringannya. Untuk suhunya kan sesuai kondisinya, bukan kalau kering jemur kan langsung dari sinar matahari gitu. Di bab 3-nya ada itu berapa lama waktunya pengeringan? Ada, Apakah Bu. biasanya terkadang meskipun di metodenya dilakukan pengeringan misalnya 3 hari, ternyata dalam kondisi 3 hari masih belum terlihat kering sehingga kamu tambah waktunya, ya apa? Apa sesuai dengannya yang di itu apa namanya di bab 3? Di bab 3-nya sudah sesuai Bu, 4 hari. 4 hari aja berarti pengeringannya. Enggak, yang kering jemur, yang kering angin 14 hari. Kering angin 14 hari. Enggak. Tulisan aja lek ngono. Ya wes lah ya sudah kalau gitu. Saya kira kalau di bab 3 sudah ada, kamu lakukan sesuai yang di bab 3, nggak diulang di pembahasan juga nggak masalah sih. Berarti yang kadar airnya untuk yang kering jemur ini lebih rendah daripada kering angin. Karena kena sinar matahari itu katamu. Ya. Enggak, suhu mempengaruhi kadar airnya itu. Ini maksudnya Kumala 2007, semakin kecil kadar sampel, maka semakin mudah pelarut mengekstrak komponen aktif, maksudnya apa? Sehingga dipilih rendemen apa ini? Rendemen ekstrak. Enggak, bukan semakin kecil kadar airnya itu, dia akan mudah pelarutnya untuk mengekstrak, rendemennya tuh semakin besar gitu Bu. Nggak mesti juga. Apakah di dalam rendemen itu tadi banyak senyawa aktif atau tidak, kan nggak tahu kamu. Saya kira dihapus saja itu menurut Kumala, nggak ada hubungannya sampai penjelasan apa namanya penjelasan kadar air ya. Itu mungkin referensi itu masuk untuk mungkin ketika menjelaskan kamu membahas tentang rendemen ya kan ya. Itu diilangi saja. Tetapi kalau untuk kadar air itu memang kurang dari 10% untuk apa namanya biar tidak tumbuh mikroba atau jamur itu bisa dilakukan, bisa dimasukkan. Kemudian ekstraksi sonifikasi. Ekstraksi sonifikasi, ada yang maserasi. Ini kalau yang baik sonifikasi maupun maserasi, itu ternyata perbandingan pelarutnya itu berbeda ya. Treatmentnya, pelakuan awal itu beda ya. Apa bisa dibandingkan ya kalau beda seperti itu? Tidak, Bu. Nah iya, nggak bisa kan, ya kan? Oke. Jadi saya kira penjelasan untuk membandingkan antara sonifikasi sama maserasi itu jika perlakuannya sama, ya kan? Mungkin kalau tetap memberikan penjelasan ya harus dijelaskan bahwa pada kondisi apa namanya perbandingan pelarut 1:20 untuk yang maserasi, ya kan? Itu ternyata hasilnya lebih bagus, lebih banyak nggak rendemennya daripada yang sonifikasi? Tetap lebih banyak sonifikasi. Lebih banyak sonifikasi. Ya seperti itu ya. Harus ditekankan ketika membahas ya. Dengan perbandingan pelarut ini harus ditekankan karena memang yang tidak bisa dibandingkan karena pelarutnya aja berbeda ya kan.
Jadi nanti hasilnya rendemen ya pasti berbeda lah. Oh, jenis pelarutnya berbeda, jadi nggak bisa dibandingkan. Kemudian apa namanya? Kalau di dalam baik masonifikasi sama masyarakat itu tadi kan pelarutnya ada yang etanol ya. Ketika proses diuapkan ya, di evaporator itu apa namanya? Ini nggak setelah diuapkan kemudian langsung ditimbang, nggak perlu diuapkan lagi sampai pelarutnya etanol habis misalnya? Nggak. Dibiarkan dalam kondisi ruang mungkin untuk airnya juga? Nggak. Diuapkan sampai pelarutnya habis, Bu. Habis. Jadi bentuknya seperti apa sampai bentuknya seperti apa? Sampelnya sampai seperti apa? Kental gitu loh. Kental? Untuk yang etanol atau yang air? Enggak, dua-duanya kental gitu, Bu, kayak udah ada di dinding-dinding labu alas bulatnya itu langsung diambil dikerok gitu, Bu. Berarti nggak kamu diamkan pada suhu ruang ya untuk menguapkan sisa-sisa etanol? Sama sisa-sisa air nggak ada? Enggak, Bu. Nggak ada, Bu. Kok seperti itu ya? Nggak sampai habis gitu ah. Jadi sekiranya kalau sudah di evaporator, kemudian sampel itu tadi dibiarkan pada suhu ruang sehingga memungkinkan pelarut itu habis, ya kan? Jadi rendemennya ini berarti rendemen dalam bentuk pekat ya, maksudnya cairan ya, dalam bentuk cairan ya. Kalau menurutmu dalam bentuk cairan sampel yang kamu hasil evap ini tadi bentuk cairan, pelarutnya masih ada atau enggak? Dalam Pelarut bentuk yang air sama etanolnya kira-kira masih ada atau enggak? Iya kan? Iya kan? Udah dalam bentuk ekstrak kentalnya gitu, Bu. Loh iya, ekstrak kental yang kamu peroleh ini kira-kira etanol atau airnya masih ada enggak? Ya kemungkinan ada, mungkin sedikit, Bu. Soalnya kan sudah Ya kan berarti ada meskipun sedikit. Ya kan? Berarti ada kan? Ya, kamu harus dijelaskan bahwa rendemen ekstrak hasil ekstraksi ya setelah dilakukan evaporator itu diperoleh hasil ekstrak kental yang diindikasi masih mengandung sedikit pelarut. Boleh referensinya itu ya. Pelarut etanol maupun pelarut airnya ya kan. Jadi masih belum habis ya. Jadi dinamakan rendemen pun apakah benar rendemen ya. Terus aja dibuat grafik ini ya, buat diagram nggak menarik ini. Kayak apa sih KJKA. Kamu juga harusnya ditulis singkat KJKA itu ya dikasih keterangan ya kan di bawahnya. Atau mungkin permudah kasih A1, A2 ya nggak apa-apa, tapi kasih keterangan. A1 itu apa ya kan, KJ itu apa. Ini dibuat grafik saja sehingga nantinya akan diperoleh, kalau dibuat grafik itu nanti akan diperoleh 2 pita ya. 2 pita, ya pita 1 sonifikasi, yang 1 maserasi, jadi kelihatan nantinya ya perbedaannya ya, nilai naik turunnya di mana ya kan. Kira-kira dalam proses ekstraksi sonifikasi ya kan dan maserasi dengan hasil yang diperoleh berbeda itu kira-kira apa yang terjadi? Kenapa kok berbeda? Kira-kira apa yang terjadi? Perbedaannya itu karena kan perbandingannya juga berbeda, Bu, sehingga kamu itu lagi ditanya itu loh, ngomong dijawab itu dengan alasan ojo ya pokoknya berbeda, hasilnya ini lebih besar, ini lebih kecil, wes mandek ngomong. Ya alasannya aku takut alasan ya kan. Ini belum aku tanya yang pelarut. Kenapa kok hasilnya berbeda antara yang etanol dengan yang air pelarutnya? Dengan variasi pelarut itu berbeda, kenapa alasannya ya kan? Soalnya air itu lebih polar, senyawa polar kan akan dalam polar gitu, Bu. Terus? Sedangkan etanol itu polar, tapi sangat polar yang pada pelarut air. Kalau yang sonifikasi sama maserasi, apa penjelasannya? Yang sonifikasi sama maserasi itu pada sonifikasi itu Bu,
senyawa aktif itu lebih terekstrak sempurna dibandingkan maserasi. Soalnya di sonikasi itu adanya bantuan gelombang ultrasonik sehingga dinding sel itu dinding sel itu dengan dinding sel itu dia dengan pelarutnya gitu loh Bu. Gimana? Loh, ya apa lah kamu prinsip analisis dengan sonifikasi kok ya apa? Kok sih bingung menjelaskan? Ini belum aku tanya. Kenapa faktor polarisasi dari pelarut itu berpengaruh pada rendemen yang diperoleh? Kan tulis ini. Kenapa? Kenapa polarisasi dari pelarut itu berpengaruh pada hasil rendemen? Alasannya apa? Karena pelarut air. Karena pada pelarut air itu coba arahkan sama yang tadi disarankan Bu Ayun, apa istilahnya mengekstraksi itu, mengekstraksi apa Mila? Yang diekstrak itu apa? Tadi istilahnya yang sudah diarahkan Bu Ayun. Terus kaitannya sama kepolaran. Kepolarannya itu pengaruh apa tidak? Apa tadi istilahnya yang sudah diarahkan Bu Ayun namanya? Yang diekstrak itu berupa namanya apa? Yang diekstrak itu apa namanya? Bagian apa yang diekstrak? Istilah yang sudah diarahkan oleh Bu Ayun tadi namanya apa? Bagian daun kelornya itu diekstrak. Bukan bagian daun kelornya, itu yang barangnya kan, tapi yang diambil, mau diambil itu apa kata Bu Ayun tadi? Senyawa metabolit sekundernya itu. Senyawa metabolit sekunder. Senyawa metabolit sekunder itu ada pengaruhnya enggak sama kepolaran? Misalnya pada air seperti apa, pada etanol seperti apa sama saja apa tidak? Berpengaruh Bu. Kalau senyawa pelarut air itu kan sangat polar. Dia akan sangat polar, akan mengekstrak bagian golongan glikosida gitu. Kalau yang etanol itu lebih mengekstrak ke metabolit sekundernya. Sama-sama metabolit sekunder kan? Oke. Nah, tapi yang jenis apa, yang di air bagaimana, yang di etanol bagaimana? Artinya ketika itu berbeda hasilnya, itu kenapa? Wes jelaskan hubungannya dengan yang barusan sudah diarahkan. Berbeda karena itu Bu, ekstrak air itu kan sangat polar. Dia akan mempengaruhi juga mempengaruhi nilai aktivitas antioksidannya. Kalau yang rendemen tadi yang ditanyakan rendemen kayaknya masih itu masih rendemen loh ya, bukan belum yang hasil uji fitokimianya sama kadar antioksidannya. Nanti ada kaitannya dengan itu. Kamu berarti belum memahami ya. Kamu masih belum mengerti ya, padahal wis melakukan di lab ya. Jadi kan kamu kan pakai pelarut etanol, pelarut air. Etanol itu sifatnya apa? Kamu sudah tahu kepolaran dari pelarut itu seperti apa. Kemudian ketika kamu juga analisis uji fitokimia, analisis antioksidan, kan di dalam analisis uji antioksidan kan ada banyak macam jenis ya kan senyawa yang ada pada antioksidan, di mana pada antioksidan tersebut ada yang sifatnya diapolar, ada yang sifatnya nonpolar. Itu kan kamu harusnya tahu, itu nggak tahu ya kamu ya. Padahal dengan tahu hal tersebut ya, dasar-dasar itu nantinya kamu jadi ketika membahas di pembahasanmu itu nanti itu masuk ngono loh. Itu sama sekali nggak masuk belas itu ya. Di pembahasanmu itu loh. Kamu membahas uji fitokimia, uji antioksidan, tetapi kamu nggak tahu kira-kira senyawa apa yang ada pada antioksidan yang larut dalam etanol, indikasinya apa saja senyawanya, yang larut dalam air itu apa saja, itu nggak ada itu. Padahal itu kan juga penting, itu yang merupakan alasan itu ya.
Jadi saya koreksi punyamu iki alasannya apa tak tulis gitu. Buahnya ini nanti tak kasihkan kamu ya, kamu biar nyari ya. Biar sinau ya. Alasannya apa? Kamu di pembahasanmu bagaimana tadi ya, Bu Ayun ngomong itu kok membandingkan. Jadi kamu punya data ini, oh kamu ngomongnya gini bahasnya, oh ini lo lebih besar daripada ini. Alasannya, oh dengan penelitiannya ini loh, penelitiannya penelitian sebelumnya itu kari-kari aja itu ya kan. Itu nggak usah kamu terlalu banyak masuk ya. Tetapi yang penting itu alasannya itu loh. Oh ternyata punya ini dengan perlakuan ini, oh tinggi, ini rendah. Alasannya apa kira-kira ya? Alasan-alasan yang masuk, alasan yang sesuai dengan literatur yang ada. Bukan kamu kebanyakan itu mesti, oh ini tinggi, oh ini ternyata sama dengan penelitiannya ini, oh ini ternyata tidak sama dengan penelitian ini. Itu nggak penting. Yang penting itu alasannya ya. Dan alasan itu bisa kamu ketahui ketika kamu mempelajari jurnal-jurnal yang sebelumnya yang sudah ada ya kan, mereka kan menelaah, oh ternyata nilai hasil perlakuan ini nilainya besar kecil alasannya apa, itu yang kamu ambil dan yang kamu sinauni, yang kamu pelajari, dan itu sebagai alasan ketika kamu nanti di dalam membahas ya, itu buahnya itu ya uji fitokimia ya kan. Kira-kira uji fitokimia ini kamu cuma membahasnya metode yang ini lebih ada, kalau ini nggak ada, itu alasannya apa ya kan? Kamu ya uji fitokimiamu kan banyak ya ini ya, ada alkaloid, ada flavonoid ya kan? Apa sih dimaksud dengan alkaloid? Hah? Apa itu? Kenapa kamu lakukan uji fitokimia alkaloid itu kenapa? Alkaloid itu apa? Alkaloid itu senyawa golongan metabolit sekunder yang apa? Yang mengandung gugus nitrogen. Terus apa? Maksudnya ngono to? Terus alkaloid itu ada dalam bentuk basa dan garamnya. Terus dihubungkan dengan yang kamu perlakukan ini kan, kamu ada perlakuan pakai pelarut air, pelarut apa namanya, etanol ya kan? Kira-kira alkaloid ini dengan ekstraksi pakai etanol ini dia larut enggak? Disesuaikan dengan ternyata kamu lakukan uji fitokimia, oh ternyata alkaloid ini larut dalam air atau etanol atau pelarut yang lain, apa dia sifatnya polar atau non polar? Itu dibungkus dengan itu. Jadi ketika kamu telah uji fitokimianya ini ya kan, oh ternyata alkaloid itu diekstrak air sama etanol dia nilainya positif bahwa diindikasi di sampelmu hasil ekstraksi itu ada senyawa alkaloid. Nah, hal ini sesuai dengan teori bahwa alkaloid ini tadi dia terekstrak baik dalam pelarut polar maupun non polar. Apakah seperti itu? Gitu loh telaahnya ya kan. Tanin juga ya, flavonoid. Ini kan semua antioksidan sih, ya kan? Senyawa antioksidan kan, ya. Senyawa antioksidan itu ada yang larut dalam etanol, ada yang larut dalam polar, ada yang non polar, ada yang semipolar. Kira-kira senyawa apa saja yang larut itu tadi? Ini dihubungkan dengan itu. Jadi telaahnya itu seperti itu ya. Kamu gak belas nyangkut itu sama sekali, ya kan? Ngerti nggak maksudku? Alasannya banyak yang kurang dikaitkan dengan teori. Iya, yang penting itu dikaitkan dengan teori. Oh, jadi dikaitkan dengan terlalu banyak kamu penelitian sebelumnya, ya kan? Bingung malian mocone ya kan ya. Nanti kamu alasannya dengan penelitian sebelumnya, kamu beli alasan lagi malah tambah pusing ya kan? Ya lebih baik kamu apa namanya? Kamu bandingkan dengan apa namanya teori, oh sesuai dengan teori ternyata memang ya kan. Nah baru nanti penelitian sebelumnya mendukung ya kan, ini sama ternyata penelitian sebelumnya juga sama lah, seperti itu ya. Alkaloid, flavonoid ya kan, ini di bab 2-mu ada nggak fungsi apa namanya alkaloid itu apa pengertiannya, kemudian apa namanya juga reagen yang digunakan apa saja, fungsi reagen tersebut apa ya kan? Ketika mendapatkan hasil positif nanti kondisinya seperti apa sampelnya, kalau negatif seperti apa, itu ada nggak di bab 2? Di bab 4-mu nggak ada penjelasannya kan? Wes, yang satu aja kita ambil, alkaloid. Alkaloid apa reagennya digunakan untuk identifikasi kualitatif?
Pada sampelmu, reagen apa yang digunakan? Reagen Mayer sama reagen Dove. Wes gak tahu reagen Mayer. Reagen Mayer apa yang digunakan? Reagen Mayer itu apa saja bahan kimia yang digunakan? Itu. Reagen Mayer itu menggunakan bahan Aduh, Rek, kok suwe padahal dilakukan di lab loh. Hah? Harusnya itu hafal di luar kepala. Reagen Mayer itu kan kamu dilakukan di lab ini. Oke, bukan reagen Mayernya langsung dalam bentuk itu. Itu reagen Mayernya tuh bahannya tuh HgCl2 terus dalam 60 mili Aquades. Terus HgCl2 dalam 60 mili Aquades. Fungsinya sampelmu dikasih reagen Mayer, di mana reagen Mayer ini berisi HgCl2. Itu fungsinya untuk apa? Dalam reaksinya itu nanti seperti apa? Reaksi ini loh. Dalam reaksinya tuh nanti Hg itu Hg itu kan yang Mayer itu Hg nanti akan Hg itu sebagai atom pusatnya, terus dia yang Hg itu memiliki bilangan koordinasi 2, nanti dia sebagai atom pusat, terus nanti substitusi ligan iodinnya terikat dalam logam seperti itu. Sampun. Apa yang tadi jadi masukan, yang di akhir saya kekurangan merecord. Yang jelas saya juga nggak merasa jadi pembimbing HPDW. Kalau membandingkannya sama Pak Hanafi sama Pak Naim, saya jauh, Bu. Itu dari sisi ya sama loh Bu, Kiki kita kan masih anyar ya sama Bu Eni dengan saya. Tapi Bu ojo kedemenan loh. Ojo kedemenan banget loh. Iya, saya sama Bu lah. Bu Eni kan saya juga anak-anak saya ada yang antioksida juga ya kan. Saya bisa memberi masukan seperti ini ya karena wis tahu ngadepi ada anak yang sudah melakukan seperti itu. Oh ternyata lo memang kurangnya dari segi situ ya kan. Untuk pembahasannya yo ojo kedemenan banget lah ya. Ya dibanding Pak Naim yang sudah penelitian anaknya telah itu banyak yang kayak komentarnya sangat kuat bisa. Lek Pak Naim kan karo merem gak maca-maca wis langsung wis di luar kepala. Iya Bu, wong anake yo iyalah. Wis ngerti apa maneh sing perlu ditelaah apa sing kurang sing opo iyalah. Soalnya sudah beliau-beliaunya sudah pakarnya ya, sementara yang saya ini keruduan sih. Iya, sudah pakarnya. Oke. Ya Mila sama lah ya. Diperhatikan ini kan untuk kebaikan naskah ya, pasti nanti sampean pun kepingin menghasilkan karya yang bagus kan gitu ya Mila ya. Nanti tadi masukannya untuk dicari untuk dilengkapi sebelum ke penguji. Saya selalu menyampaikan anak-anak harus untuk saya cek juga apakah yang disampaikan oleh penguji, apa yang disarankan oleh penguji sudah dimasukkan. Nanti dicek dulu sama saya ya. Oke, terima kasih Bu Rif. Bu Ayun tadi izin live dulu. Bilangnya sholat sih. Bu, ya. Oh nggak apa-apa. Tadi. Ya. Nggih Bu, nggak masalah. Oke. Ya, saya tutup ngaten nggih. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Ya, oke. Alamin. Banyak sekali untuk kebaikan naskah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.